seorang pria berusia awal 30-an terlihat naik ke sebuah kapal di pelabuhan Palermo menuju Naples pada akhir Maret 1938. Tak ada yang menyadari bahwa pria pendiam berpakaian rapi itu adalah Ettore Majorana, ilmuwan jenius ahli fisika teoritis yang berfokus meneliti massa neutron. Hari itu adalah terakhir kalinya ia terlihat sebelum akhirnya menghilang selamanya. Puluhan tahun kemudian, beberapa orang mengaku melihat dan bertemu Majorana, dan ia dikatakan sama sekali tidak menua. Mungkinkah Majorana berhasil melakukan perjalanan waktu? Ettore Majorana adalah seorang ahli fisika teoritis jempolan asal Italia. Ia memfokuskan penelitiannya pada massa neutron. Majorana lahir pada tanggal 5 Agustus 1906 di Catania, Sisilia, Italia. Majorana merupakan ilmuwan brilian, sekaligus ahli matematika dan juga ahli teori fisika. Namanya bahkan diabadikan dalam persamaan Majorana. Pada usia belia, ia sudah tergabung ke dalam Via Penisperna Boys, yaitu sebuah kelompok bentukan ilmuwan peraih Nobel bernama Enrico Fermi. Kelompok yang terdiri dari anak-anak muda jenius ini melakukan penelitian pada neutron. Hasil dari penelitian ini kemudian selanjutnya mengacu pada pengembangan reaktor nuklir yang kita kenal hingga saat ini. Pada awal masa kuliahnya, Majorana sebenarnya masuk ke jurusan mesin di tahun 1923. Sebelum akhirnya, ia mengganti jurusan dan fokus ke bidang fisika, mengikuti langkah pamannya, Quirino, yang merupakan ahli fisika. Penelitian awal Majorana adalah atomic spectroscopy. Namun, di tahun 1932, ia tertarik pada hasil kerja Joliot-Curie tentang partikel neutron. Terkesan pada hasil kerja Majorana, Enrico Fermi kemudian menariknya dalam penelitian. Pada tanggal 25 Maret 1938, Majorana melakukan perjalanan dari Palermo ke Naples menggunakan kapal laut. Itu adalah kali terakhirnya pria jenius berusia 32 tahun itu terlihat, sebelum akhirnya menghilang secara misterius. Majorana sendiri dianggap telah meninggal dunia pada 27 Maret 1938, meskipun jasadnya tidak pernah ditemukan. Beberapa hari sebelum dirinya menghilang, Majorana melakukan tindakan yang agak ganjil. Ia menarik semua uang di akun banknya. Ia mungkin saja telah merencanakan suatu perjalanan rahasia ke Palermo. Tetapi lokasi tepatnya sendiri misterius. Tampaknya Majorana tidak pernah memberitahukan perihal ini kepada siapapun. Namun, ada yang mengatakan bahwa tempat yang dituju Majorana hanya berjarak 3 jam dari tanah kelahirannya. Hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa ilmuwan ini hendak mengunjungi sanak keluarganya. Beberapa saat sebelum kepergiannya, Majorana telah meninggalkan sebuah pesan untuk Annunzio Cerulli, yaitu direktur dari Naples Physics Institute. Pada bagian akhir surat tersebut, seakan-akan Majorana ingin menyampaikan salam perpisahan. Karena hal ini pula lah timbul teori yang meyakini bahwa sang ilmuwan memutuskan untuk bunuh diri. Tapi ceritanya tidak berakhir sampai di sini. Sebuah telegram kemudian muncul di malam itu. Isi dari telegram itu sendiri mengindikasikan bahwa Majorana tampak telah ke Naples. Ada sebuah tiket yang telah dipesan.
Namun, apakah ia benar-benar telah melakukan perjalanan itu? Tidak ada yang tahu kebenarannya. Setelah menghilangnya Majorana secara misterius di tahun 1938, nyaris 20 tahun kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Seseorang mendapatkan foto Majorana tengah berada di Argentina. Setelah hampir 20 tahun berlalu, Majorana tampak sama sekali tidak menua. Wajah dan tubuhnya masih sama persis seperti 20 tahun yang lalu. Rumor pun berkembang liar. Banyak yang mengira bahwa ilmuwan jenius ini telah melakukan perjalanan waktu ke masa depan. Pada tahun 2008, sebuah program televisi bertajuk Ci Hafisto mendapatkan sebuah telepon misterius. Sang penelpon ini menceritakan sebuah kisah yang tidak biasa. Sang penelpon mengatakan, saat dirinya berada di Caracas, Venezuela, ia berbicara dengan seseorang teman yang mengklaim dirinya pernah bertemu dengan Majorana saat tinggal di Argentina. Penelpon ini kemudian memperkenalkan dirinya pada pria itu yang menyebut dirinya dengan nama Bini. Oleh temannya ini, ia mengatakan bahwa Mr. Bini adalah seorang ahli fisika yang telah lama menghilang. Seorang ahli fisika di CERN dan juga seorang blogger di Science 2.0 bernama Tommaso Dorigo kemudian memposting kisah ini di dalam blognya pada Juni 2011. Di blognya tersebut, ia juga menuliskan ciri-ciri fisik Mr. Bini seperti yang digambarkan oleh sang penelpon. Pada Maret 2011, kantor kejaksaan di Roma melakukan penyelidikan terhadap sebuah pernyataan aneh yang dibuat oleh seorang saksi mata yang mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan Majorana di Buenos Aires setelah Perang Dunia Kedua. Selain itu, ia juga mengatakan Majorana telah membongkar beberapa penemuan ilmiahnya. Saksi mata ini juga mengklaim bahwa saat ia ingin bertemu untuk kedua kalinya dengan ilmuwan jenius itu, ia menghilang. Pada 7 Juni 2011, media Italia melaporkan bahwa pasukan polisi kerajaan Italia telah menganalisis foto seseorang pria yang diambil di Argentina pada tahun 1955. Foto pria di dalamnya benar-benar mirip dengan wajah Majorana. Menurut kesimpulan mereka, pria di dalam foto itu hampir bisa dipastikan adalah Ettore Majorana yang telah menghilang selama 20 tahun sebelum foto itu diambil. Hal yang aneh adalah Majorana yang ada di dalam foto yang diambil tahun 1955 nyaris sama dengan foto yang diambil tahun 1938. Wajah dan juga tubuhnya sama sekali tidak menampakkan tanda penuaan. Jika memang pria dalam foto itu adalah Ettore Majorana, mungkinkah ia telah melakukan perjalanan lintas waktu ke masa depan? Majorana sendiri pernah memprediksikan bahwa partikel yang stabil ada di jagat raya. Dan jika kedua partikel ini bertemu, maka akan menghilangkan objek dalam sekejap. Karena hal inilah, Majorana diduga telah melakukan sebuah eksperimen yang membuatnya menghilang dan muncul kembali 20 tahun kemudian. Sampai saat ini, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Majorana. Bukti mengenai keberadaannya juga tidak kunjung ditemukan. Ilmuwan jenius itu menghilang bak ditelan bumi. Pada sebuah kesempatan, ilmuwan peraih Nobel yang juga pernah melakukan penelitian bersama dengan Majorana, Enrico Fermi, pernah mengatakan, Ettore terlalu jenius. Jika ia memutuskan untuk menghilang, tak ada seorang pun yang mampu menemukannya, baik saat ini atau di masa yang akan datang.